Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfalia Susanti, NIM 21042063. Saya berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Nah, sebagaimana di sini saya akan menjelaskan 3 pokok pembahasan, yaitu tentang sikap, nilai, dan juga pengaruhnya terhadap sebuah organisasi. Nah, sebelum kita masuk kepada inti dari materi tersebut, kita itu harus mengetahui kenapa kita harus mempelajari tentang sikap, nilai, dan juga organisasi atau pengaruhnya organisasi yang didasari oleh nilai dan sikap tersebut. Nah, sepintas kita melihat bahwasanya ada beberapa indikator yang gunanya itu untuk menunjang suatu kualitas atau suatu kinerja atau suatu mutu di dalam suatu perusahaan. Tidak hanya sekedar kebijakan-kebijakan yang baik atau kebijakan-kebijakan yang unggul saja, tetapi ada yang lebih penting atau ada yang lebih dasar, faktor yang sangat mempengaruhi terhadap kemajuan suatu perusahaan, yaitu adalah nilai dan juga sikap. Di mana nilai dan juga sikap ini merupakan pondasi atau faktor yang paling terpenting, faktor yang paling dasar yang menjadi acuan bagi para pekerja atau individu dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, jadi apabila tidak ada sikap atau nilai, atau bukan tidak ada ya, jika apabila sikap dan nilai ini memiliki hasil yang negatif gitu, juga mempengaruhi sebuah organisasi, sehingga organisasi tersebut lahir tidak menjadi berkualitas, tidak menjadi tidak sejahtera atau tidak maju gitu. Nah, jadi sikap dan nilai ini memiliki peranan yang paling penting, peranan yang paling dasar, karena dua hal pokok ini merupakan dasar dari sebuah organisasi. Nah, kita harus mengetahui gitu. Yang pertama, sikap. Sikap itu merupakan segala perbuatan ataupun tindakan yang didasarkan pada pendirian dan juga keyakinan yang dimiliki. Sikap ini merupakan pernyataan evaluatif terhadap segala sesuatu, bisa berupa objek, ataupun orang, ataupun peristiwa. Nah, sikap ini merupakan cerminan dari seseorang terhadap sesuatu. Jadi sikap itu memiliki 3 komponen utama, yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku. Nah, sebagaimana sikap ini akan muncul berdasarkan nilai atau berdasarkan nilai yang dianutnya. Apabila nilai atau keyakinan yang dianutnya tersebut memiliki hal-hal yang positif gitu, atau hal-hal yang positif itu dijadikan sebagai acuannya, maka sikapnya juga akan menjadi positif. Nah, apabila nilai yang dianutnya tersebut adalah nilai negatif gitu, hal ini juga mempengaruhi tentang sikapnya. Bisa saja sikapnya itu menjadi sebuah sikap yang negatif. 3 komponen utama adalah kesadaran, perasaan, dan perilaku. Nah, jadi 3 komponen utama ini adalah 3 komponen yang ada di dalam sikap gitu. Jadi sikap itu merupakan sebuah kesadaran. Jadi sikap itu tidak hanya datang karena adanya suatu keajaiban atau mungkin sesuatu hal yang bisa dikatakan, oh, ini hanya suatu kebetulan gitu. Tidak. Jadi sebuah sikap itu merupakan sebuah kesadaran yang dimiliki oleh individu. Jadi sikap itu timbul karena adanya kesadaran di dalam sebuah individu. Kemudian yang kedua, perasaan. Nah, perasaan di sini maksudnya adalah perasaan itu adalah rasa. Jadi sikap itu muncul karena adanya sebuah rasa atau feeling yang dimiliki oleh seseorang. Apabila seseorang tidak memiliki perasaan, mungkin bisa saja dia itu memiliki sikap yang dikatakan tidak baik mungkin. Kemudian
tidak misalnya itu keras gitu kan, sehingga perasaan di dalam suatu sikap itu merupakan hal yang paling penting. Apabila tidak ada perasaan untuk di dalam seorang individu, maka dia itu juga tidak akan menghasilkan suatu sikap yang baik ya. Kemudian yang ketiga yaitu komponen utamanya adalah perilaku. Nah, hal ini yang paling digarisbawahi. Sikap dan perilaku itu kalau menurut saya adalah sama, karena sikap itu merupakan sebuah perilaku atau tindakan individu. Nah, jadi tiga hal komponen utama tersebut merupakan tiga komponen yang memang harus ada di dalam suatu sikap atau proses terbentuknya sikap gitu. Nah, kemudian kita beranjak kepada nilai. Nilai itu merupakan suatu tingkatan yang menunjukkan tingkat pentingnya suatu hal atau tindakan dengan tujuan menentukan tindakan apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang terbaik untuk tidak dilakukan gitu. Nah, jadi sistem nilai itu merupakan suatu keyakinan proskriptif dan juga preskriptif. Jadi mereka mempengaruhi perilaku etis seseorang ataupun merupakan dasar dari kegiatan yang disengaja. Apa yang membuat tindakan berharga atau nilai mungkin pada gilirannya tergantung pada nilai etis dari objek yang meningkat, berkurang ataupun diubah. Jadi pada intinya nilai di sini merupakan suatu keyakinan atau landasan seseorang sehingga nilai ini bisa kita persepsikan apakah nilai tersebut patut untuk kita jadikan landasan ataupun tidak. Karena sejatinya nilai itu kan merupakan sebuah dasar. Nah, justru apabila nilai tersebut yang dianut itu adalah nilai-nilai yang baik, maka juga akan menghasilkan suatu persepsi yang baik, dan juga apabila nilai tersebut buruk, juga akan menghasilkan suatu persepsi yang buruk juga. Nah, kemudian yang kedua yaitu menyangkut tentang jenis-jenis nilai. Jadi jenis-jenis nilai menurut Profesor Dr. Notonegoro itu beliau menyebutkan bahwasanya jenis nilai yang ada di dalam nilai sosial itu terbagi menjadi tiga, yaitu nilai material, vital, dan kerohanian. Nah, adapun nilai material di sini adalah nilai yang mencakup berbagai konsepsi tentang segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Nah, seperti contohnya adalah nilai materialnya itu adalah nilai sandang dan pangan. Karena dua hal ini sangat menyangkut kebutuhan jasmani dan rohani bagi tubuh manusia. Nah, itu yang disebut dengan nilai material. Kemudian yang kedua yaitu nilai vital. Nilai vital di sini adalah nilai yang mencakup berbagai konsepsi yang berhubungan dengan sesuatu yang memiliki manfaat bagi manusia dalam menjelaskan berbagai aktivitas. Sebagai salah satu contohnya adalah buku pelajaran yang dibutuhkan oleh para siswa dan juga para mahasiswa untuk menuntut ilmu. Karena buku di sini juga menjadi suatu kebutuhan kita untuk bisa mendapatkan suatu wawasan ataupun pengetahuan dan juga informasi. Nah, kemudian nilai yang ketiga yaitu nilai kerohanian, di mana nilai ini mencakup berbagai konsepsi yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kerohanian manusia. Nah, seperti contohnya adalah beribadah. Beribadah ini merupakan nilai rohani atau nilai keagamaan yang mestinya kita harus memiliki dan juga memperdalam, karena sebagaimana manusia itu memiliki suatu kepercayaan dan agama masing-masing gitu. Kemudian masuk kepada subbab selanjutnya yaitu pembentukan dan perubahan sikap. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang pembentukan dan perubahan sikap itu adalah yang pertama pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi itu dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan sikap karena pengalaman pribadi itu meninggalkan kesan yang kuat gitu, bagi sebagian orang. Sikap juga lebih mudah terbentuk apabila melibatkan faktor emosional dalam pengalaman pribadi tersebut. Nah, dalam situasi yang melibatkan emosi, maka sikap akan terbentuk sebagai hasil dari penghayatan yang mendalam dan juga pengalaman yang membekas. Kemudian faktor yang kedua yaitu kebudayaan. Nah, kebudayaan itu akan mempengaruhi lingkungan dan membentuk suatu kepribadian seseorang.
Kepribadian di sini merupakan sebuah pola perilaku yang konsisten. Nah, jadi kepribadian itu juga menggambarkan penguatan sikap yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang ada di dalam suatu masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu orang lain yang dianggap penting. Orang lain yang dianggap penting itu dapat mempengaruhi sikap seseorang karena individu pada dasarnya memiliki sikap yang konformis dan searah dengan sikap-sikap orang yang dianggapnya penting. Nah, kecenderungan untuk mengarahkan sikap dengan orang yang dianggap penting itu antara lain dimotivasi oleh keinginan dengan orang tersebut atau karena keinginan tersebut untuk menghindari sebuah konflik dengan orang yang dianggap penting. Nah, kemudian faktor yang keempat yaitu media massa. Nah, media massa di sini juga mempengaruhi sikap seseorang karena media massa itu sebagai sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media sosial lainnya, yang dimana media tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan opini dan juga kepercayaan masyarakat. Nah, kemudian masuk kepada sub pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hubungan nilai dan sikap perilaku individu. Nah, jadi hubungan nilai dan sikap yang pertama adalah nilai. Nilai itu kan merupakan sebuah landasan ya kan, sebuah landasan bagi seseorang untuk melakukan suatu aktivitas gitu. Nah, sedangkan sikap di sini merupakan hasil dari bagaimana seseorang itu menerapkan nilai-nilai atau menerapkan landasan tersebut. Nah, jadi hubungannya antara nilai dan sikap. Jadi sikap ini merupakan hasil dari nilai, sementara nilai ini merupakan landasan dari sikap tersebut, landasan untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, jadi itulah hubungan antara sikap dan nilai, sehingga dengan adanya nilai tersebut dapat menghasilkan suatu sikap dan juga perilaku individu. Kemudian sub terakhir yaitu tentang pengaruh nilai sikap terhadap perilaku individu. Pengaruh nilai dan sikap terhadap perilaku individu mungkin hampir sama ya dengan hubungan yang tadi, karena nilai dan sikap ini memiliki pengaruh terhadap perilaku seseorang individu. Apabila nilai yang dianutnya tersebut merupakan nilai-nilai yang baik, maka juga akan menghasilkan suatu sikap yang baik juga, atau akan menghasilkan perilaku individu yang baik pula. Dan begitu pula sebaliknya, apabila nilai yang dianutnya tersebut jelek atau menyimpang gitu, pasti akan mempengaruhi gitu bagaimana sikap atau perilaku individu tersebut, sehingga perilaku individu tersebut apabila melandaskan nilai-nilai yang buruk, maka perilakunya tersebut juga akan ikut buruk. Mungkin sekian pemaparan materi tentang sikap, nilai, dan juga pengaruhnya terhadap sebuah organisasi dan juga terhadap perilaku organisasi. Mungkin terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.